Pas saya mau keluar dari situ, ada orang baju hitam masuk ke kamar. Saya langsung ikutin, mau minjem casan tadinya. Pas masuk, nggak ada siapa-siapa. Gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, selamat datang di channel YouTube Mbak Mijan. Wah, alhamdulillah. Mbak kali ini kedatangan seorang pria berwajah tampan, berdarah kota kembang. Ini dia, Kang Dik Dik. Luar biasa, sehat Kang Dik Dik. Alhamdulillah, Mbak, sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Akhirnya ketemu juga ya. Akhirnya ketemu juga loh. Kita udah janjian lama banget, pengen ketemu, termasuk kemarin dihubungin sama Mas Budi. Betul. Lewat DM Instagram. Kang, kapan bisa podcast sama Mbak Mijan? Waktu sekarang ya. Baru sekarang. Alhamdulillah. Bulan November loh. Ya. November, Desember, Januari. 3 bulan. 3 bulan. Tapi memang sibuk banget di Bandung kan? Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Menyembuhkan diri. Itu pelihara kumis sampai sebegitu bagus itu berapa lama itu? Ini berapa bulan lah? 3 bulan. 3 bulan. Cepat. Tapi bukan karena dibuat pakai apa obat-obat ini enggak? Turunan ini. Memang turunan. Orang masyarakat luas di luar sana mengenal seorang Kang Dik Dik adalah pemeran penting di dalam salah satu sinetron TV swasta Indonesia, Preman Pensiun. Betul. Pensiun. Pas masuk itu apa ditunjuk langsung atau melalui casting atau gimana aku bisa langsung masuk ke Preman Pensiun, Kang? Itu prosesnya sebenarnya ikut casting. Oh, casting. Ikut casting. Ceritanya gimana itu? Jadi ceritanya saya bisa main di Preman Pensiun gara-gara saya nganggur. gara-gara nganggur. Kalau saya kerja mungkin Ya. waktu itu saya nggak bakal ikut casting. Oke. Waktu saya nganggur tuh di sebuah studio recording lah. Saya ada informasi karena sebelumnya itu saya kenal sama Kang Epi Kusnandar, Oh, iya. pemeran Kang Mus. Betul. Itu saya waktu itu jadi kru. Sebelum Preman Pensiun, saya jadi kru. Akhirnya punya kontak Kang Epi. Waktu zaman BBM lah dulu ya, sebelum ada. Ada casting katanya. Saya nggak pernah ikut casting tuh. Iseng. Saya cobain berdua sama teman tuh. Saya kadang lagi nganggur tuh. Iya, iya. Ada casting nih, ikutan nggak? Yang mau ikutan siapa aja? Yang lain pada nggak mau, cuma berdua sama Kang Baba nih, Jair Ibrahim. Ada, oh, lu saya nggak ada duit buat foto. Ada foto nggak ada. Akhirnya uangnya yang 50.000 itu saya pakai foto. 50.000 saya pakai foto berdua. Seminggu dari situ ada callingan. Ada callingan katanya disuruh bawa baju preman. Di Kiara Condong akhirnya saya syuting dan sampai sekarang jadilah terkenal dengan Dik Dik Preman Pensiun. Gitu ya. Jadi Langsung. awalnya iseng-iseng, Iseng. masuk casting. Ya, namanya Pas casting aja saya nggak terlalu serius gitu. Ayolah, buru, cepat, ayo kita masuk aja. Kan suruh ngapain naskah tuh, yuk masuk. Iseng aja pas seminggu di calling. Ya udahlah datang ayo. Pikir saya itu bukan mikir nyari uang atau pengen terkenal. Daripada nganggur di studio cuman ngopi doang ada kegiatan. Ya udahlah, pura-pura syuting gitu seperti itu. Ya, alhamdulillah. Nggak sengaja. Ternyata jadi rezeki. Alhamdulillah. Tahun berapa itu, Kang? Tahun 2014 akhir. 2014 akhir. Oke, membintangi Dik Dik di Preman Pensiun itu berapa episode? Jadi awalnya tuh mungkin saya dicoba-coba dulu karena dicoba-coba Preman dulu. Pensiun itu banyakan tuh dikasih peran, kalau bagus dilanjut, kalau enggak udah. Udah. Nah, baru ketika terbentuk itu di saya masuk episode 3. Di episode 7 kalau apa 5 gitu. Episode 5 baru dibentuk karakter. Episode 4 yang lucunya tuh saya cuman kelihatan telinganya aja. Oh. Episode 4. satu scene cuma kelihatan telinganya aja, nggak ada mukanya. Oh, oke. Gitu. Kesini di episode 7 kesana baru seorang Dik Dik dimunculin ke preman jalanan dan sampai sekarang Berapa episode? 120. Luar 120 biasa. episode. Rumah udah kebeli, mobil mewah, bisnis. Amin, ya Allah. Clipping 100 episode tuh kalau satu episode dikali. Itu rezeki Allah yang ngasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ada sesuatu hal yang mungkin berubah ya ketika sebelumnya Kang Dik Dik kan bukan siapa-siapa, hanya orang yang ada di studio recorder aja. Tahu-tahu melejit jadi pemain sinetron.
Ya. Itu apa yang Kang Didik dapatkan? Maksudnya ya respon masyarakat seperti Ya. apa gitu. Banyak, kalau kasarnya tuh, kalau saya hidup itu ketika udah jadi dik nggak bakal susah makan. Banyak yang ngaku saudara lah. Jadi silaturahmi, Kang main ke sini, ke rumah, ke sini, seperti itu. Jadi kemanapun saya pergi, alhamdulillah masih ada yang Yang welcome lah ya. Yang welcome, sini mampir gitu, seperti itu. Itu yang didapat setelah Ya. Kang Didik. Jadi semakin banyak silaturahmi, alhamdulillah. Semakin dikenal luas, semakin orang-orang seperti saudara. Iya, betul. Luar Banyak yang ngaku saudara. Kang Didik, tadi sempat kita ngobrolin ya, ternyata perjuangan menjadi seorang artis, walaupun mungkin tadi sempat akhirnya dapat penghargaan banyak saudara, tapi menilai perjuangan artis kemarin dengan perjuangan artis sekarang itu sudah berbeda. Betul. Kalau artis sekarang, yang penting mereka punya sensasi, yang penting viral di media sosial, Ya. mereka bisa jadi artis. Betul. Tapi kalau Kang Didik prosesnya kan panjang, Kang. Ya, Harus casting dulu, diterima atau tidak, setelah diterima pun tidak langsung jadi pemerannya, tapi Coba masih dulu, figuran figuran. dicoba dan sebagainya. Kan itu nilai perjuangan. Iya, betul, Mas. Gitu. Pernah menyangka nggak bakal jadi seorang Dik-Dik sampai hari ini? Nggak pernah menyangka sebelumnya. Setelah syuting pun, kan syuting tuh kalau nggak salah tuh yang season 1 tuh kan saya 120. Itu dibagi 3 season tuh. Sampai season 1 tuh sampai selesai kan belum tayang tuh. Betul. Itu nggak nyangka sama sekali. Malahan kita cuma sekedar ya ada kegiatan udah senang banget itu. Pas ketika tayang banyak yang minta foto gitu di lokasi syuting. Itu asa mimpi gitu. Kok aneh banget kenapa orang minta foto ke saya gitu, seperti itu. Sampai ke teman ada si Iwan yang jadi petinju tuh. Wan, kenapa mereka mau minta foto ke kita? Mungkin karena pas udah tayang si rame filmnya. Ya betul. Asalnya mah cuek mah ketika sebelum tayang, kalau kita lagi syuting, ya orang lewat aja. Pas udah tayang, ngumpul orang tuh di situ, alhamdulillah gitu. Karena Preman Pensiun waktu itu bener-bener punya rating yang sangat tinggi, Kang. Alhamdulillah. Makanya ditonton banyak orang. Itu luar biasa. Tapi selain sibuk-sibuk menjadi seorang dik-dik gitu, apa kesibukan Kang Dik-Dik sekarang? Ada mungkin bisnis apa? Ada apa ya, kalau dibilang off air ya, off air di daerah Bandung lah. Kadang-kadang bisnis juga ada. Jualan apa itu? Yang wall feedering itu? Wall feedering Wall ya. feedering. Saya lagi merintis itu. Merintis itu. Pengen lebih besar menyaingi yang sudah terkenal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya bercita-cita boleh kan? Ya boleh dong. Itu konsep wall feedering tuh minuman yang isinya apa? Wall feeding itu sebenarnya minuman koktail lah, kayak contoh ada kopi dengan susunya, tapi ada ciri khasnya seperti itu. Oh, kopi susu Koktail lah, tapi campur-campur. koktailan ya. Tapi minuman dingin sih banyak kan. Dingin, es berarti. Es, minuman dingin. Udah berapa lama tuh Kang bikin wall feedering? Baru 1 bulan. Oh, baru 1 bulan? Bulan. Ya, alhamdulillah udah rencana kemarin udah ada yang mau buka juga di Ciawi. Jadi udah mau bikin cabang. mau bikin. Nah, itu kalau nanti anak-anak atau orang-orang yang nonton podcast kita, kalau misalnya mereka mau bikin cabang, boleh langsung hubungin Kang Didik. Boleh. Wah, itu ya buat teman-teman ya ada peluang nih. Jadi kalau pengen jadi franchise-nya wall feedering-nya Kang Didik, ya boleh kontak-kontak. Kunjungin aja Instagramnya Kang Didik. Ada channel YouTube-nya Kang Didik juga ada ya? ada Dik-Dik channel. Dik-Dik channel. Iya. Kalau Instagramnya? _manihot. _manihot. _ Itu nama aslinya? Bukan, nama panggung sebelum pernah pensiun. Oh. Jadi dulu saya sebelum di sinetron nyanyi panggung. Oh, di daerah Sunda sampai pernah rekaman, tapi alhamdulillah nggak laku. Enggak, ntar dulu. Nyanyinya nyanyi Lagu Sunda. Oh, lagu Sunda, Sunda. lagu daerah Lagu ya, daerah bukan Sunda. pop, bukan rock gitu. Bukan. Makanya waktu sebelum saya pernah pensiun kan di studio recording, saya kenal sama Kang Doel Sumbang. Waktu itu saya di situ saya tukang bikin kopi lah di studio tuh. Makanya pas ketemu di suatu tempat, saya udah pernah pensiun, Kang Doel udah manggung, dia merangkul saya karena tahu sejarah waktu saya di studio. Tukang, Dik bikin kopi. Dulu bukan Dik-Dik, Andra. Dulu Andra Manihot. Kalau Dik-Dik Di Preman Pensiun. Preman Pensiun. Makanya kalau ngomongin Andra, oh ini orang lama nih. Udah ada ciri khasnya nih ya. Wah, ini orang yang tahu panggung pertama saya nih. Luar biasa. Terus katanya dengar-dengar sekarang
Kang Didik juga ada sibuk ngurusin apa dunia metaverse atau dunia apa itu? Iya. Ya, jadi selain Bisnis-bisnis itu. bisnis itu ada ini nih. Oh, WSPP ya. WSPP, Mbak. Wallsep Purpikal Indonesia. Pokoknya nanti di channel ini tunggu WSPP itu apa. Udah tahu lah Mas ya. Oke. Kang, boleh sedikit bercerita bahwa di podcastnya Mbak Mijan ini Ya, ada segmen cerita mistis. cerita mistis. Nah, kira-kira Kang Didik pernah nggak ngalamin cerita mistis atau kejadian yang nggak masuk logika? Ada yang saya ingat dua kali itu. Waktu kerja di salah satu supermarket di Bandung. Saya di mes. Jadi mes itu kan di hutan. Jadi bukan hutannya, banyak pohon bambu gitu. Jadi pojok tuh mesnya. Ada tiga kamar berderet. Di pinggir saya paling pojok dan di pojok itu ada toilet. Jadi si ini tuh lembab, si dindingnya lembab. Di situ ada kaca gede tuh. Gede. Suatu hari saya pulang sama teman 3 orang. Saya kan sekamar berdua tuh. Teman saya orang Ciamis tuh bilang, "Nggak, saya ke Cimahi dulu ya." Oke. Akhirnya saya pulang sendiri lah, tidur sendiri di situ. Saya kunci lah dari dalam tuh. Kunci cuma satu, nggak megang satu. Saya tidur. Pas sudah tidur, ada yang masuk. Terasa kan lagi ada yang masuk kan kerasa tuh kalau ada yang masuk kan. Berasa. Ada yang masuk. Si kasur tuh cuman jadi nggak gede, cuman yang kalau berdua tuh cuman bisa gini lah gitu kalau tidur. Akhirnya si namanya si Didin tuh. Si Didin masuk baru pulang, nggak sadar tuh. Udah, saya ngadep ke tembok lah. Ada ke tembok. Akhirnya tuh kayak ngeliat kayak mau nyium gitu. Saya bilang, ngapain sih? Pikiran saya, oh mungkin dia ngeliat saya udah tidur apa belum. Oke. Pas dia tidur ya sebelah kerasa kan kerak. Di situ baru ingat. Dikunci, pintu dikunci, kenapa ada orang masuk di situ gak bisa bangun langsung, wah gemeteran. Itu kerasa banget. Tapi nggak berani membuka mata saat merasa Nggak. ada yang datang, ada yang mau nyium, ada yang ngelonin. Enggak. Asalnya kan nyangkanya temen. Iya, nah iya. pas sadar itu nggak berani lah. Saking ngebernya. Langsung menggigil. Langsung, saat itu doa semua dibacain, boleh apa-apa. doa makan, doa apa segala macam. Doa makan. Itu benar-benar yang saya sampai sekarang nggak lupa. Itu serem banget. Nah pas saya ceritain ke teman saya, pas saya waktu pulang dia sendiri dia ngalamin seperti itu. Sama juga. Tapi beda. Jadi ada sekeluarga, dia keluar masuk ke cermin yang di tembok itu. Jadi ada satu orang ibu, kata dia sama satu orang bapak dan anaknya 2. Ibunya ngobrol sama bapaknya, anaknya keluar masuk cermin tuh. Dia ngobrol di bawah kakinya. Kalau dia agak melihat ya. Cuma bahasanya memang bahasa seperti itu kata dia. Tapi ketika diraba-raba walaupun nggak ngelihat gitu, kira-kira apa Kang yang masuk ya? Cowok atau cewek atau Perasaan cewek. perasaan cewek? Cewek. Ada aroma lain misalnya busuk atau wangi? Wangi. Wangi ya? Kalau Kayak bunga gitu ya? Makanya pas mau nyium, kok wangi? Wah, si Didin pakai parfum apa? Pikiran waktu itu kan belum sadar. Pas waktu inget tadi dikunci, nah itu baru. Langsung lemes. Itu berlangsung berapa lama Kang Didik? Sampai pagi itu nggak bisa tidur. Sampai pagi? Sampai pagi. Sampai subuh dong? Iya. Baru, wih. Itu yang pertama tuh? Ya. Yang kedua? Yang kedua di studio yang saya nganggur. Terus? Jadi itu ada dua lantai, si lampunya tuh nggak terlalu terang, jadi redup-redup gitu. Ada ruangan lah, ruang TV sama ruang kamar. Waktu HP habis, saya keluar. Ada namanya Cepot lah gitu namanya tuh. Dia pakai baju hitam masalahnya. Pas dia ke bawah atau kemana nggak tahu. Pas saya mau keluar dari situ, ada orang baju hitam masuk ke kamar. Saya langsung ikutin. Mau minjem casan tadinya. Pas masuk, nggak ada siapa-siapa. Itu inget banget makanya Mas. Buat mau pinjem cas. Itu nggak dapat pintu lagi, cuma satu. Saya masuk nggak ada orangnya. Seperti itu yang itu kalau sampai malamnya nggak bisa tidur, malas tidur di kamar itu. Tapi kalau yang lihat langsung misalnya penampakan kayak kuntilanak, kayak pocong pernah? Belum ya. Cuma mengalami fenomena itu juga udah luar biasa. Iya, betulnya. Thank you banget Kang Didik. Sama-sama Bang Mijan. Sukses selalu. Sama-sama sukses Sehat juga. selalu. Habis usahamu, lawan takutmu. Salam mistis.